Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Terima kasih oh Tuhan, haleluya. Oh Engkau mulia Tuhan, haleluya, haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami bisa memahami dan bisa melakukannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang lahir baru. Umat Allah yang lahir baru. Saudara, bacaan kita akan terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ketiga, kelima, dan ketujuh. Mari kita sama-sama membacanya. Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 7. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudaraku, ayat-ayat ini menceritakan suatu dialog antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus seorang guru besar bangsa Yahudi, seorang Farisi, seorang yang terpandang bagi orang Israel. Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru. Di dalam pengajarannya itu ada kuasa Allah. Tetapi Nikodemus tidak dan belum memahami tentang jalan keselamatan. Dan disinilah Yesus menyatakan tentang jalan keselamatan itu kepada Nikodemus, yaitu tentang dilahirkan kembali. Saudara, kita semua sebagai umat Allah diwajibkan untuk dilahirkan kembali. 3 kali Yesus berkata di dalam ayat-ayat tadi bahwa dilahirkan kembali adalah sebagai syarat yang mutlak. Karena jika tidak dilahirkan kembali, ayat 3 katakan, kita tidak akan melihat kerajaan. Ayat yang kelima pun dikatakan, jika kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, dilahirkan kembali atau dengan istilah lahir baru, itu adalah sebuah proses yang panjang, bukan proses yang instan. Proses yang begitu menakjubkan, ajaib, dan sedikit misterius, saudara. Seperti proses metamorfosis. Untuk pertama kalinya, dahulu kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Dilahirkan secara jasmani. Dilahirkan dalam kedagingan. Dan kita semua tahu, kedagingan membawa kita di dalam kodrat duniawi menjadi manusia berdosa. Manusia berdosa dengan sifat-sifat seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, keserakahan, kekerasan, dan sebagainya. Sehingga kita terpisah dari Allah. Dilahirkan kembali itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Diawali dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pasal ketiga di dalam Injil Yohanes ini menceritakan tentang jalan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 katakan, siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Allah itu dengan sepenuh hati kita. Yaitu percaya dengan bergantung. Percaya dengan mempercayakan segenap hidup kita kepada Allah. Hidup yang terikat kepada kehendak Allah semata, saudara. Bukan kehendak kita sendiri. Saudara, kalau tadi kita terpisah dari Allah, tetapi lewat kematian dan kebangkitannya yang kita percayai, kita dipersatukan kembali dengan Yesus.
supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang keempat, saudara. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, dilahirkan kembali akan membuat hidup kita menjadi hidup yang baru. Dilahirkan kembali itu adalah karya yang dilakukan hanya oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali itu kita diciptakan kembali oleh kuasa yang dari atas, kuasa dari sorga. Sehingga kita memiliki DNA, memiliki sifat-sifat yang baru, yaitu sifat-sifat dari Allah. Dilahirkan kembali seperti di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Itulah sifat-sifat Allah di dalam buah-buah. Kisah 1 ayat 6 katakan, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah kuasa yang bisa mengubah kita, merubah sifat-sifat kita, merubah karakter dan tabiat kita, merubah kodrat kita dari kodrat duniawi menjadi kodrat ilahi, dari sifat-sifat kedagingan menjadi sifat-sifat Allah. Inilah makna dilahirkan kembali yang sesungguhnya, dilahirkan kembali yang sejati. Akan ada perubahan. Sebagai tanda-tandanya, sebagai contoh, seperti Sakius. Sakius, kita baca di dalam Lukas 19 ayat 8, di sana dikatakan, Sakius seorang pemungut cukai. Tetapi di dalam ayat 8 tadi dikatakan, dia berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan apabila ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Inilah bukti seperti perubahan. Dilahirkan kembali ketika Sakius disentuh oleh Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus, Sakius berubah. Begitupun Saulus. Kita semua tahu, Saulus penganiaya orang Kristen. Tetapi di dalam Filipi 3 ayat 6 sampai 8 dikatakan, sebagai penganiaya orang Kristen, sebagai perusak gereja Tuhan, dibentuk oleh Roh Kudus, dia menjadi pembangun gereja Tuhan. Bahkan dia menganggap semua yang sudah dia lakukan di masa lalu sebuah kerugian, seperti sampah. Dia rela melepaskan semuanya demi memiliki Kristus. Saudara, hidup dalam tuntunan Roh Kudus menjadikan Sakius dan Paulus mengukirkan nama mereka di kerajaan. Begitupun saudara dan saya. Begitupun umat-umat Allah. Jika kita berhasil di dalam proses dilahirkan kembali ini, maka nama kita pun akan terukir di dalam kerajaan. Jadi saudara, tetaplah percaya dan tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, teruslah biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Biarkan Roh Kudus menolong kita. Biarkan Roh Kudus menuntun kita. Biarkan Roh Kudus membimbing setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita cakap melakukan setiap kehendak Allah. Dan kita berhasil di dalam proses dilahirkan kembali oleh Roh. Dan kita dapat melihat, kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau menuntut kami untuk kami dilahirkan kembali.
dengan roh-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, untuk kami tetap percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami. Untuk kami tetap hidup dalam pimpinan-Mu, menyerahkan setiap hidup kami hanya kepadamu. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami berhasil di dalam proses dilahirkan kembali, sehingga kami boleh melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Di dalam